Good feeling atau otak kedua manusia. Selamat datang kembali di Enigma Paradoxum. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan penting, yaitu good feeling atau intuisi perut, atau kita sebut sebagai otak kedua manusia, yaitu sebagai mesin tercanggih di alam semesta. Dalam beberapa teknik divinasi, good feeling atau otak kedua manusia ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Baik dalam pekerjaan, memilih aktivitas, mengikuti acara tertentu, mengambil keputusan tertentu, dan segala bentuk penentuan keputusan. Selain itu, mengikuti intuisi perut merupakan jalan terbaik dan jalan satu-satunya bagi tubuh dalam mengkondisikan hal yang membuat tubuh itu sendiri merasa nyaman. Atas nama pengetahuan dan kebijaksanaan, tekan tombol subscribe sebagai bentuk apresiasi kepada diri Anda sendiri, atau bagikan video ini sebagai bentuk kepedulian Anda kepada manusia lain. Istilah good feeling atau otak perut dalam kurung sering disebut sebagai otak kedua kita, berasal dari pandangan ilmiah dan spiritual tentang peran kompleks yang dimainkan oleh sistem pencernaan. Khususnya usus dalam berbagai aspek kesadaran, intuisi, dan kesehatan emosional. Asal mula dan pemahaman dalam ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran, konsep otak kedua pertama kali muncul dari penelitian tentang sistem syaraf entrik atau enteric nervous system (ENS) yang merupakan jaringan syaraf yang kompleks di dalam dinding usus itu sendiri. ENS terdiri dari sekitar 100 juta neuron, jumlah yang setara dengan otak kucing, dan cukup independen untuk memproses, merespon, serta mengelola fungsi usus tanpa bergantung penuh pada otak pusat. Karena itu, usus disebut sebagai otak kedua atau second brain. Koneksi usus dengan otak dan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa usus memiliki koneksi langsung dengan otak melalui saraf vagus yang mengirimkan sinyal bolak-balik antara otak dan sistem pencernaan. Selain itu, neurotransmitter seperti serotonin yang berperan penting dalam regulasi suasana hati, tidur, dan perilaku emosional juga diproduksi dalam jumlah besar di usus. Sekitar 90% serotonin tubuh dihasilkan di dalam usus. Koneksi ini menjelaskan mengapa kondisi pencernaan bisa mempengaruhi suasana hati, stres, dan bahkan depresi. Good feeling dalam perspektif spiritual. Secara spiritual, good feeling dianggap sebagai intuisi yang muncul dari koneksi antara jiwa dan tubuh. Banyak tradisi spiritual percaya bahwa energi dan emosi kita disimpan di pusat tubuh. Good feeling dilihat sebagai respon intuitif yang tidak disaring oleh pikiran rasional, melainkan datang langsung dari kebenaran di dalam diri, atau kita sebutnya sebagai suara batin. Peran mikrobiota usus. Selain itu, usus adalah rumah bagi triliunan mikroorganisme atau mikrobiota usus yang membantu mencerna makanan, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan mempengaruhi suasana hati serta perilaku. Interaksi antara mikrobiota dan ENS membentuk jaringan komunikasi yang kuat, yang dimana mikrobiota ini khusus dapat mempengaruhi fungsi otak, yang pada akhirnya membentuk persepsi dan intuisi. Good feeling dalam pengambilan keputusan. Good feeling seringkali hadir sebagai respon instan yang mendasari keputusan penting atau cepat, yang dimana pikiran sadar
belum sempat memproses informasi lengkap. Hal ini dikenal sebagai instinctive decision making atau pengambilan keputusan berbasis insting. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan berbasis intuisi ini seringkali lebih akurat dalam situasi kompleks yang membutuhkan reaksi cepat. Selanjutnya adalah hubungan dengan salah satu divinasi ya. Di ajaran gerakan zaman baru ada divinasi yang disebut sebagai Human Design System. Dalam Human Design System atau singkatnya HDS, good feeling juga sangat relevan, khususnya bagi orang dengan inner authority, sakral atau splenic. Teman-teman tinggal cari sendiri nanti inner authority itu apa dan sakral itu di mana dan splenic itu bagian yang mana dalam human design. Bagi yang memiliki inner authority ini, keputusan terbaik datang dari respons tubuh terhadap situasi tertentu, bukan dari analisa mental. Good feeling ini merupakan salah satu bentuk ekspresi tubuh yang dipercaya berhubungan langsung dengan kecanggihan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mampu merespon secara alami terhadap berbagai situasi. Apa itu good feeling? Bagaimana rasanya saat good feeling berkata ya atau tidak? Mari kita eksplorasi bersama. Apa itu good feeling? Pertama-tama, apa sih sebenarnya good feeling itu? Good feeling adalah respons intuitif yang berasal dari tubuh kita, khususnya dari area perut. Ini adalah cara tubuh memberitahu kita tentang sesuatu, mengkonfirmasi kita tentang sesuatu. Sekarang bagaimana rasanya ketika good feeling berkata ya atau tidak? Ketika good feeling berkata ya atau tidak, atau contohnya ketika good feeling berkata ya, kita biasanya merasakan sensasi hangat, energik, atau bersemangat di perut kita. Yang tentu saja itu akan berpengaruh di tubuh kita. Kita akan otomatis merasa excited, merasa bersemangat. Misalnya saat kita ditawari peluang kerja yang sesuai dengan passion kita. Mungkin kita merasakan dorongan positif yang kuat untuk menerimanya. Sebaliknya, jika atau ketika good feeling berkata tidak, kita mungkin merasakan ketegangan atau rasa yang berat atau bahkan mual. Bagi orang-orang yang sensitivitas good feelingnya berbeda. Contohnya, jika kita menghadiri suatu acara sosial dan merasa tidak nyaman dengan orang-orang di sekitar itu bisa menjadi simbol dan itu bisa menjadi sinyal bahwa kita sebaiknya pergi. Contoh good feeling dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah keputusan keuangan. Contohnya, saat mempertimbangkan investasi, mungkin ada suara kecil di perut yang memberitahu kita bahwa investasi tersebut terlalu beresiko. Jika kita merasa tidak nyaman, bisa jadi itu tanda untuk mencari pilihan lain. Yang kedua adalah dalam hubungan. Ketika bertemu seseorang yang baru, ini contoh ya. Ketika bertemu seseorang yang baru, mungkin kita langsung merasa ada koneksi tertentu atau sebaliknya. Merasa cemas. Namun jika ada ketidaknyamanan, itu bisa menjadi pertanda bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan tersebut. Yang ketiga adalah dalam pilihan karir. Contohnya mungkin kita dihadapkan pada tawaran kerja yang baru. Jika kita merasa bersemangat atau antusias, itu adalah tanda positif. Namun jika kita merasa bimbang atau tertekan, terpojok, pokoknya tidak nyaman, mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Pentingnya good feeling.
Good feeling adalah bagian penting dari pengambilan keputusan intuitif. Dengan menghormati good feeling, kita bisa lebih selaras dengan diri kita dan memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Ini juga bisa membantu kita mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar di dalam hidup. Good feeling sebagai otak kedua. Di dalam sistem pencernaan kita terdapat sistem saraf entrik yang sudah saya bilang sebelumnya. Sekitar terdiri dari 100 juta neuron. Dan ini sering disebut sebagai otak perut atau otaknya perut. Sistem ini bisa berfungsi secara independen dan mengirim sinyal ke otak, mempengaruhi sistem pengambilan keputusan dan respon emosional kita. Banyak dari kita juga mengalami sensasi fisik di perut sebagai respon terhadap emosi. Ini menunjukkan adanya komunikasi yang kuat antara perasaan dan reaksi fisik kita. Begitu juga apabila terdapat gangguan pada area perut, maka itu juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir, ketenangan kita dalam berpikir, dan fokus kita dalam berpikir. Contohnya gangguan di area lambung, atau bagi teman-teman yang merasakan asam lambung, emah, atau semua jenis gangguan pencernaan lainnya. Manusia sebagai mesin paling canggih di alam semesta. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Sebelum kita menutup pembahasan ini, mari kita ingat bahwa manusia adalah mesin paling canggih di alam semesta. Tubuh manusia dirancang dengan berbagai sistem kompleks yang saling terhubung, mulai dari sistem saraf hingga sistem endokrin, yang semuanya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan kita. Kemampuan kita untuk merasakan good feeling menunjukkan betapa cerdasnya tubuh kita dalam mengenali dan merespon situasi. Ini adalah keahlian luar biasa yang harus kita hargai dan hormati. Ketika kita mendengarkan dan mengikuti good feeling kita tidak hanya terhubung dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan seluruh alam semesta di sekitar kita. Ini membuktikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami dan menjelajahi dunia dengan cara yang unik. Tubuh kita adalah hasil evolusi yang sangat kompleks, mengandung jutaan tahun pengalaman dan adaptasi. Setiap sel, jaringan, dan organ memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan kita. Good feeling adalah salah satu contoh bagaimana tubuh kita memberi sinyal kepada kita secara langsung, mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Ketika kita mendengarkan suara hati dan intuisi kita menghargai kemampuan luar biasa yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Ingatlah bahwa tubuh kita adalah alat yang sangat canggih yang mampu menuntun kita menuju hidup yang lebih baik dan lebih memuaskan. Jadi teman-teman perlu menghargai dan percaya pada diri sendiri. Jadi itulah pembahasan kita tentang good feeling atau otak kedua atau otak perut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman celestial semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Memulai hidup bahagia bukan dimulai dengan banyak uang, tetapi bisa dimulai dengan tidur tanpa merasa bersalah.